Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang HBB atau Helping Baby Breath. Helping Baby Breath adalah suatu tindakan yang dilakukan pertama kali pada saat persalinan untuk menolong atau merangsang bayi agar segera bernafas. Helping Baby Breath atau HBB biasa dilakukan oleh bidan di puskesmas ataupun di praktek mandiri tanpa memerlukan bantuan dari dokter spesialis. Kenapa HBB perlu dilakukan? Kita tahu bahwa sel-sel tubuh manusia memerlukan oksigen untuk metabolisme dan pertumbuhan. Jika asupan oksigen di otak berkurang, maka secara perlahan akan membunuh atau mematikan sel-sel saraf atau yang ada di otak bayi. Nah, di sini maka diperlukan tindakan HBB di mana setiap rangsangan dan sentuhan yang kita berikan pada bayi akan merangsang oksigen untuk mengalir otak, sehingga HBB diperlukan pada menit pertama atau dikenal dengan golden minute pada bayi sebelum melakukan pertolongan selanjutnya. Sebelum melakukan HBB, langkah awal yang kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan tempat, di mana untuk mempersiapkan tempat yang kita butuhkan adalah tempatnya harus bersih, rata, aman, terang, dan hangat. Alat yang digunakan untuk HBB yaitu 1. Delay atau penghisap lendir, 2. Ambu bag, ketiga, balon sungkup. Kita menggunakan 2 ukuran, 1 untuk bayi normal dan 1 untuk bayi prematur. Kemudian klem tali pusat, gunting tali pusat, stetoskop, handscoon atau sarung tangan, topi bayi, kain bersih, nerbeken, dan alat untuk mengganjal kepala bayi. Mencuci tangan. Jika menggunakan hand sanitizer, lama waktunya adalah 30-40 detik. Tetapi jika menggunakan air mengalir, lama waktunya adalah 40-60 detik. Memastikan balon sungkup berfungsi dengan cara ditempelkan di tangan, kemudian melihat. Bila katupnya terbuka, itu menandakan bahwa balon sungkup berfungsi. Memastikan sungkup terpasang dengan baik di balon. Memastikan delay atau penghisap lendir berfungsi dengan cara ditempelkan di telapak tangan. Jika terjadi perekatan pada delay, berarti delay atau penghisap lendir berfungsi. Menggunakan sarung tangan sebanyak 2 rangkap. Menolong persalinan. Mengeringkan bayi. Bayi dikeringkan dari kepala, badan, punggung, tangan, kemudian kaki. Jika bayi tidak menangis, tindakan yang kita lakukan adalah mengganti kain yang basah dengan kain yang kering sambil melakukan rangsang taktil pada punggung bayi. Sambil menilai pernafasan bayi dan nangis spontan.
Jika bayi tidak bernafas, kita lakukan penghisapan lendir. Sambil dimegang ke kanan. Setelah itu kita lihat bayi menangis atau tidak. Jika bayi menangis, berikan kepada ibu. Jika tidak, kita lepaskan handskun pertama. Klem tali pusat. Lakukan pemotongan. Kemudian memindahkan bayi ke meja ventilasi. Posisikan bayi dengan setengah ekstensi. Jika tidak yakin, bisa dilakukan ditambah di bawah bahu. Pasang sungkup meliputi hidung dan mulut. Lakukan ventilasi percobaan. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Jika dada tidak mengembang, lakukan pengecekan posisi kepala, posisi sungkup, dan lakukan pengesapan lendir jika masih ada lendir. Jika dada mengembang, kita lakukan ventilasi dengan tekanan 30 sebanyak 40-60 dalam waktu 1 menit. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas. Setelah 1 menit, kita evaluasi apakah bayi bernafas dengan spontan. Jika bayi bernafas dengan spontan, kita hentikan resusitasi, kita lakukan perawatan bayi seperti biasa dan diberikan bayi kepada ibunya untuk melakukan IMD. Jika bayi menangis tapi masih merintih, kita cek lagi posisi sungkupnya betul atau tidak. Adakah sekret dalam mulut? Jika ada, kita lakukan penghisapan lendir. Kita perbaiki posisi sungkup ke posisi kepala, lalu kita lanjutkan ventilasi dengan menambah tekanan sebanyak 40 dalam 1 menit. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, sambil memantau frekuensi nafas jika nadi lebih dari 100 kali per menit, kita bisa menurunkan frekuensi ventilasi secara bertahap sampai dengan bayi menangis spontan dan tidak merintih. Setelah itu bayi diserahkan kepada ibunya untuk melakukan ventilasi sambil dilakukan observasi. Jika bayi tidak bernafas atau masih mengalami kesulitan bernafas, kita periksa lagi posisi kepala, posisi sungkup, dan apakah ada sekret atau tidak. Jika ada sekret, kita lakukan penghisapan lalu melakukan ventilasi dengan menambah tekanannya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, sambil menghitung nadi. Jika nadinya kurang dari 100 kali per menit, maka kita minta tolong kepada asisten untuk mempersiapkan rujukan. Setelah melakukan ventilasi atau bayi sudah bernafas dengan spontan, kita posisikan bayi, kemudian mengobservasi pernafasan dan denyut jantung bayi. Tidak lupa menggunakan topi agar hangat. Observasi pernafasan dilakukan setiap 30 menit sambil melihat pergerakan dada dan menghitung denyut jantung bayi sebanyak lebih dari 100 kali per menit dan mengawasin agar tidak timbul impending komplikasi. Demikian video pembelajaran tentang Helping Baby Breath atau HBB. Sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.